好的，欢迎大家参加今天的回答问题节目。Oke, teman-teman, selamat sore, selamat datang di program menjawab hari ini. 我首先呢要祝大家，春节快乐。然后今天就是元宵节了，ya teman-teman pertama kali saya ucapkan selamat Imlek ya buat kita semua. Kemudian hari ini pas banget ya, kalau di kita ngomongnya Cap Gome. Nah, teman-teman, Cap Gome itu sebenarnya adalah bahasa Hokian ya. Mungkin karena kita di sini itu banyak kan orang daerah selatan, jadi lebih populernya malah Cap Gome gitu ya. Padahal di bahasa Mandarin Cap Gome itu istilahnya adalah Yuan Xiao Jie. Mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya. Nah, hari ini sambil mungkin kita boleh bahas apa tentang Yuan Xiao Jie atau teman-teman mungkin ada pertanyaan juga boleh ya. Silakan boleh chat di kolom chat sambil saya share dulu ya, share screen untuk seperti biasa saya tulis-tulis ya. Oke. 大家都好吧？teman-teman semua apa kabar? Seharusnya semuanya baik gitu ya. Oke, baik. 大家都可以和我分享，大家春节忙些什么？应该都忙些和家人团圆，对不对？Ya, teman-teman, mungkin boleh share kesibukannya. eh di Imlek apa? Yang pasti sih kumpul-kumpul keluarga ya. Jadi Imlek itu adalah salah satu momen ya. Kita bisa berkumpul bersama, terutama untuk keluarga besar ya pastinya ya. 所以我们说，应该都会忙着。和家人团圆ya. Tuan itu teman-teman mungkin sudah pernah dapat kosakatanya ya. Tuan itu artinya berkumpul bersama. Eh, dan hari ini juga teman-teman kalau masih ingat bahwa Yuan Xiaojie gitu ya, sambil nanti saya bacain eh, pertanyaan dari teman-teman. Yuan Xiaojie juga kita hari ini itu adalah salah satu event besar penutupan Imlek yang dimana akan diwakili dengan berkumpul bersama juga atau 合家团圆 gitu ya. 元宵节. Nah, jadi kok jauh banget ya 元宵节 padahal kita ngomongnya cegomeh gitu ya. 元宵节. Nah, ini cegomeh. Kalau ini lebih populer di kita gitu ya. Oke, baik. Karena yang tadi saya cerita bahwa kita banyak kan orang Hokian ya, daerah selatan. Oke, sambil saya bacakan dulu ya, apa pertanyaan dari teman-teman dan juga saya sapa hari ini teman-teman yang hadir. Nanti kita balik lagi untuk bahas tentang Yuan Xiaojie kalau memang belum ada pertanyaan yang masuk ya. Oke, em, hari ini yang sudah hadir ya, saya lihat ada Ibu Lina. 老师下午好，下午好，Ibu. 老师元宵节快乐，oke, 元宵节快乐 ya. Jadi kalau teman-teman hari ini mau ngucapin ke saudara, teman-temannya yang paham bahasa Mandarin, teman-teman boleh ngucapin 元宵节快乐. Jadi menurut saya eh bentar ya, 宵节快乐. Mengucapkan di bahasa Mandarin lumayan mudah menurut saya karena cuman tambahin apa kuaile gitu ya. Kita tinggal tahu oh istilah harinya adalah apa, terus teman-teman tambahin kuaile bener gak? Yang standar ya, misalnya contoh Yuan Xiaojie, oh Cap Gome. Nah kalau gitu kita mau ngucapin ke semua orang, kita bisa tambahin kuaile di belakang. Begitu juga beberapa hal yang lain. Contoh kayak kita barusan Imlek, kita boleh ngucapin Xin Chun Kuai Le, benar nggak? Xin baru, Chunnya musim semi ya. Jadi Imlek itu identiknya sama apa semi. Nah makanya Xin Chun Kuai Le, tambahin Kuai Le. Menurut saya ini salah satu hal yang mudah di bahasa Mandarin karena oh lausir saya udah paham kalau gitu tinggal tambahin Kuai Le di belakang ya. Jadi happy Cap Gome gitu ya. Oke, ini ada Ibu Lina yang kasih kalimat ya sambil saya baca sambil nanti kita kalau
ada waktu kita apa namanya eh bahas tentang Yuan Xiaojie yang mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar ceritanya, ada yang mungkin belum pernah ya. Oke. Eh sorry. Mama 跟 Lina 点头发是什么? Ini saya bacain dulu ya karena pakai pinyin. Eh 点 oke, Bu Lina saya belum nangkap. 点头发是什么? Maksudnya warnain rambut kah? Oke, sebentar. Oh, keriting rambut. Keriting rambut itu busi. Oh, ini mungkin Ibu pikirnya listrik ya? Tien. Oh, busi. Kalau untuk maksudnya apa Mama itu bantuin Lina ngeritingin rambut, maka ngomongnya adalah tang toufa. Tang. 我们不说电 itu listrik ya, tahu. Jadi kita ngomongnya adalah tang. eh Huruf Mandarinnya adalah tang yang apa kayak kena panas gitu, hentang. Misalnya contoh sesuatu yang apa panas, kita bilang oh 这个很烫 你要小心 gitu ya. Oke, tang dia bentuknya gini. Terus bawahnya ada api. Jadi ini adalah eh, kita bilang tang tofa. Nah, tang tofa itu artinya kayak contoh kalau kita wanita itu suka ngerol rambut keritingin atau catok lurus itu juga boleh ya. Namanya tang tofa. Tofa. Maksudnya inikah? Kalau benar boleh respon ya. Takutnya saya salah nangkap gitu ya. Jadi ini artinya bisa eh, mengeritingin rambut boleh, meluruskan rambut juga boleh. Hmm, tang tofa. Ini ya, jadi nyambungnya ke sini sama. Tinggal tambahin tofa itu rambut. Tapi si tang sendiri itu punya em, arti panas dalam artian kondisi gitu ya. Kondisi misal contoh, em, saya kasih teman-teman teh panas gitu ya. Nah, tehnya saya bilang panas gitu ya, suruh teman-teman hati-hati. Nah, maka eh, sorry, berarti maaf ya kalau gitu. eh, Kalau ini kan arti yang bawah ya. Nah, tang sendiri artinya panas. Tapi panas yang saya mau jelasin ke teman-teman beda sama zhe. Tang itu maksudnya tadi, saya nyambung lagi cerita tadi, maksudnya saya kasih teman-teman teh panas. Terus kan saya pasti mau kasih tahu, ini panas ya, hati-hati. Jadi bilangnya 很烫, 不是很热. Ya, jadi teman-teman mungkin mengenal kosakata panas itu zhe. Nah, pas banget ya. Saya taruh di mana ya? Taruh di bawahnya aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman deket supaya bisa tahu oh beda ya. Zhe ini juga artinya panas. Tapi panasnya ini, 热 itu panasnya contoh cuaca. Kayak 我今天这儿呢没下雨，所以天气很热. Itu panas cuaca. Terus panas ruangan nggak ada AC, itu panas. Tapi kalau tang itu adalah sesuatu. Kayak tadi teh panas, sup bentuknya panas gitu. Air panas saya bilang 很烫，要小心 gitu. Dapat poinnya nggak teman-teman? Ya, jadi memang bahasa Indonesia bilangnya panas-panas ya, tapi kondisinya berbeda. Sampai sini cukup jelas untuk tang sama zhe. Nah, karena teman-teman yang mungkin sudah mulai belajar huruf Mandarin, teman-teman bisa lihat, oh, Laoshi, saya sudah paham nih, kalau zhe itu panas kayak cuaca, terus ruangan tidak ada AC, panas gitu ya. Eh, Keringatan, panas, itu panas yang 热. 老师，我很热. Panas banget gitu ya. 有冷气吗? Ada AC nggak? Nah, itu 热. Nah, tang ini kenapa saya bilang teman-teman yang mulai belajar bahasa Mandarin itu udah clue. Clue-nya gini. Saya next halaman ya, halaman berikutnya ya biar lebih enak. Nah, clue-nya adalah teman-teman boleh lihat catatannya atau screenshot-annya. Huruf tang itu dia atasnya adalah ini, tang,
bawahnya adalah huo. Ini huo api, tang ini adalah sup. Nah, maksud saya gini, sambil belajar huruf Mandarin, sambil juga tahu, oh, clue-cluenya ada. Jadi cluenya adalah apa? Sup yang panas. Sup yang panas termasuk teh yang panas, sesuatu makanan yang panas, 我们说很烫. Ya, ini berdua digabung atas bawah, bacanya tang. Sampai sini cukup jelas kah? Ini panas yang tadi ya, cuma saya tulis ulang. Jadi teman-teman bisa lihat, oh ya atasnya itu tang. Nah, ada satu, sup. Tang itu adalah apa? Sup cairan. Huo itu api. Oh, jadi sup di bawahnya ada api. Oh, berarti tandanya sesuatu yang kita konsumsi, eh, sesuatu yang cair itu panas. Jadi kita perlu hati-hati. Ya, nah itu arti sebenarnya kalau huruf tunggal. Tapi yang tadi dibahas sama Bu Lina, saya balik ke sini ya. Tang tofa itu artinya ngeriting rambut boleh, ngelurusin rambut juga boleh. Ya, oke ya. 我们不说电头发 enggak, 电 itu listrik secara umum ya. Oke. Ya, Ibu Li Ying ya, dia bilang 小心很烫, betul. Jadi cairan ya, makanan yang enggak cuman cairan ya, makanan contoh apa bentuknya padat tapi dia itu panas, maka kita peringatkan orangnya bahwa ini sangat panas, benar ya. Nah, kita bilang 这个很烫,要小心. Mungkin kue kue tart yang baru selesai keluar dari oven itu kan nggak cairan ya, teman-teman, tapi panas. Nah, intinya kayak gitu kondisinya. Kita bilang tang gitu ya, tang yang huruf yang barusan saya bahas. Sampai sini cukup jelas. Sambil saya baca lagi ya, sorry yang kalimatnya Bulina gitu ya, ini kita perlu revisi jadi Mama gay Lina tang tofa. Jadi gay itu maksudnya bantuin gitu ya. Di situ gay-nya bukan memberikan tapi bantuin ya, bantuin Lina untuk memodelin rambut. Tang de 很美丽, tang de pakai te. Masih ingat kata kerja plus te. Habis itu plus kata sifat. Te-nya yang mana? Kalimatnya saya revisi, jadi harusnya tang de 很美丽. Te-nya yang mana? Tang, tang ini kata kerja. Tang de 很美丽. Te-nya masih ingat harus pakai partikel te yang mana? Iya, 双人的. Te-nya yang ini ya. Jadi Bu Lina boleh revisi ya yang kedua, ibu mau cerita sama kita bahwa oh di model ini dengan cakep loh, Laoshi gitu ya. Tang de 很美丽. Tangnya yang tadi ya, te-nya yang tadi saya bilang 双人 de 很美丽. 美丽 itu cantik, kata sifat ya. Gitu. Oke? Nah, ini revisi kalimat. Jadi teman-teman kalau bikin kalimat dibahasnya di sesi ini aja ya. Karena kalau di kelas ya teman-teman tahu ya bahan materi kelas. Oke, lanjut. Hmm, kalimat berikutnya dari Bu Lina adalah Mei Chang ke Chang. Nah, oke. Ini kalimatnya oke, tapi partikelnya salah. Boleh bantu saya nggak? Saya tulisin dulu ya. Mei Chang ke. Ini udah oke nih yang depan ya. Changke. Terus Bu Lina lagi mau ceritain si adik perempuan nyanyi. Terus nyanyinya sangat bagus didengar, sangat merdu. Nah, jadi Bu Lina pakai tau. Kurang cocok, harusnya pakai partikel apa nih teman-teman? Baru hen, hao, ting, ya gitu. Pakai partikel apa nih teman-teman? Changke. Te-nya yang mana, Bu Yuli? Ternyata sama dengan yang saya tulis ini. Jadi teman-teman, apa patokan teori yang dipelajari itu akan selalu sama, nggak akan berubah-berubah ya. Jadi kalau berubah-berubah kan teman-teman bingung, kapan pakai ini? Enggak, dia tidak akan berubah. Chang ini kan chang ke bernyanyi. Nah, kalau chang apa namanya? eh, Bernyanyi itu ada kata kerja verb ya, saya singkat verb. Nah, begitu verb sama kata sifat, 很好听 itu adalah kata sifat, benar?
atau komplimen gitu ya, menjelaskan si kata kerjanya, maka te-nya pakai 双人的. Ya, nggak apa-apa kalau belum bisa bahasa tulisan bahasa Mandarin. Cuman partikel te ini kita sering bahas, jadi inilah praktek aslinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lagi bikin kalimat, teman-teman ingat-ingat kata-kata saya. Oh, Changke. Terus saya mau gambarin kondisi si bernyanyi dengan merdu. Nah, kalau gitu, kondisi seperti itu perlu ada si partikel. Nah, kayak gini nih teman-teman harus catat ya, supaya tahu, oh, jadi praktek nyatanya dari partikel ini adalah begini ya, loh, ya di kalimat ya. Iya. Jadi bukan kita bilang translate-nya kayak gimana ya. Nah, itu salah satu cara untuk membantu sih. Seperti itu ya. Jadi kalimat ini juga saya koreksi sedikit. Te ya harus pakai te ya Bu Lina ya. Oke. Hmm, kita lanjut lagi, tapi kalimatnya sudah oke ya Bu. Cuman apa? Sedikit revisi untuk partikelnya. Is okay ya. Tapi terima kasih sudah mencoba bikin kalimat ya. Oke, terus 再来是最后一个句子. Kalimat terakhir adalah 姐姐戴着红色的帽子. Nah, kalau ini oke. 姐姐戴着红色的帽子. Jadi kakak perempuan memakai Mauzi itu apa? Topi, betul. Topi warna merah. Ini oke. Taizhe, nya dipakai dengan sangat tepat. Yang dimana kita artikan bahwa kita melihat langsung si Cici pakai topi warna merah. Sedang berlangsung. Makanya dia pakai je. Kalimat ini bagus ya, tidak perlu saya revisi. Sampai di sini cukup jelas. Ya, saya juga senang ya. Maksudnya partikel-partikel yang kita bahas terpakai dan coba diaplikasikan. Karena cuma lewat cara inilah teman-teman lebih memahami. Oh, cara pakainya begitu, gitu ya. Jujur kalau cuma jelasin secara teori, teman-teman paham, tapi perlu, oh aplikasinya seperti ini ya Loshi ya. Ya, dengan praktek ya, dengan praktek kalimat teman-teman akan makin paham. Itu yang saya senang ya. Heeh. Oke, lanjut. Nah, ini kalimatnya sudah saya revisi, saya lanjut lagi ya. Di bawah ada Bu Lilian yang sudah hadir. Terus ada Ibu Dila, 新年快乐，大家新年快乐. Ini mungkin kurang A, nggak apa-apa ya. Oke, 谢谢 Ibu Dila, 新年快乐，新春快乐 ya. Selamat Imlek ya. Ibu Helena juga sudah hadir. Terus, 今天老板有拜拜. Oh, Ibu Dila posisinya di mana? Laupan tuh bos ya, bosnya sembayang ya maksudnya ya. Iya betul, ada beberapa apa maksudnya keluarga itu masih ada tradisi hari ini sembayang ya. Betul karena pas banget hari ke-15 Imlek dan memang penutupan dan juga salah satu puncak perayaan ya karena teman-teman apa tahu bahwa apa Cap Gome itu identik dengan Tenglung, lampion gitu ya. Oke, terus ada Mei 元宵节快乐. 好的，谢谢. Ada Ibu Helena, 大家元宵节快乐. Terus ada Bu Nani yang sudah hadir. 老师下午好，元宵节快乐. Oke, 元宵节快乐. Ada Bu Feni juga. Eh, sore 老师 ya, selamat sore ya. 下午好, Happy Cap Gome. Ya, oke. Tadi bahas tentang Cap Gome ya. Jadi Cap Gome itu teman-teman sebenarnya udah tahu belum artinya? Cap Go itu adalah 15. Meh itu adalah malam. Jadi malam ke-15 ini Hokkien ya. Makanya berbeda jauh yang tadi saya pas opening saya bilang bahasa Mandarinnya Yuan Xiaojie. Nah, sedangkan Yuan Xiaojie sendiri itu artinya apa loh? Shi? Mungkin di sini aja ya kali ya. Atau di halaman lain deh. Nah, Yuan Xiaojie sebenarnya em, zaman dulu ya, zaman dulu tuh orang menyebut Yuan Yue. Yuan Yue itu adalah Iyue. Jadi Iyue eh apa? Sebentar ya, saya tulis dulu ya. Karena ngomong sama kasih nada itu kedua otak saya dipakai ya. Jadi nanti nggak sinkron. Oke, Yuan Yue sama Iyue itu sama. Ya, sekarang kita taunya Iyue. Iyue itu artinya bulan pertama gitu ya. Kalau kalendernya universal kita bilang Januari, benar gak ya? Tapi kalau Iyue-nya tanggalan Chinese itu dulu orang sebutnya Yuan Yue zaman dulu. Nah, sekarang kalau kalender Chinese itu ngomongnya Zhengyue.
Pernah dengar? Nah, Zhengyue Cui artinya hari pertama Imlek. Jadi ini adalah kalender-kalender bulan. Dulu ngomongnya Yuanyue, sekarang orang ngomongnya Zhengyue. Zhengyue 15. Kayak hari ini adalah Zhengyue, masih bulan satu kan. 15, tanggal 15 ya. Nah, Yuan itu Yuanyue. Terus Xiao, eh, Xiao itu adalah malam. Xiao adalah malam. Jadi, oh sama ya. Bentar, Xiao saya kasih pinyin dulu. Malam bulan pertama, bulan purnama, makanya Yuan Xiao. Nah, arti Yuan Xiao sendiri adalah malam di bulan pertama dalam tanggalan kalender Chinese dan beberapa orang nyebutnya bulan purnama ya. Yuan Yue. Yuan Yue itu adalah bulan purnama. Yuan Yue. Yuan bulat. Kalau nih, oke, mungkin teman-teman lihat, hah, yuannya banyak banget, tapi tulisannya beda-beda. Oke, yuan yang atas tuh artinya permulaan, makanya disebut bulan pertama dalam tahun untuk kalender bulan atau kalender Chinese, ya. Yuan itu artinya pertama, ya. Sedangkan yuan yang di bawah yang barusan saya tulis itu adalah bulat. Ini bulat, ya. Teman-teman lihat hanzinya berbeda, ya. Yuan Yue itu adalah bulan purnama. Gitu ya, Yuan Yue bulan purnama. Nah, terus kita tadi bahas Tuan Yuan. Kalau gitu saya mau tanya, Yuan bulat, ini bulat. Sorry. Kalau gitu Tuan Yuan huruf Mandarinnya yang mana teman-teman? Tuan Yuan, Tuan Yuan, ya Tuan Yuan yang tadi kita bahas berkumpul bersama itu Yuannya yang kedua. Yang kedua itu masih di bawah ya. Yuan yang bawah bulat. Tuan Yuan artinya teman-teman kalau di bahasa Inggris bilang reunion gitu ya, maksudnya berkumpul bersama kayak kita dari kemarin, apalagi teman-teman mungkin ya, kalau yang keluarga besar tuh ngumpulnya nggak selesai-selesai ya. Kayak teman saya sampai bilang, ini Imleknya nggak selesai-selesai sampai hari ini ya, sampai hari ini terakhir. Karena yang ngumpulnya mungkin sama keluarga ini dulu, nanti sama keluarga besar yang mana, itu namanya Tuan Yuan ya, berkumpul bersama. Makanya mejanya selalu kalau bisa bulat ya. Oke. Oh, ini ya. Jadi tentang Yuan Xiao Jie, saya lanjut lagi tadi sampai Bu Feni ya. Sambil kita bahas, sambil mungkin teman-teman ada pertanyaan sambil saya jawab. Oke, 再来是 ada Ibu Deborah juga ya, sudah hadir. Hmm, 下午好，老师，我在家在运动会，我们庆祝新年节。Oh, 你们有自己的运动会是吧? Maksudnya di perkumpulan olahraga gitu maksudnya apa Ibu Deborah merayakan Imlek gitu kah? Oke, terus Bu Deborah ada pertanyaan. 请问老师，这是什么? Oh, maksud Ibu nanya tulisan ini apa gitu ya? Oke, saya tulisin dulu ya. Itu bacanya shu. Shu, misalnya, sebentar, saya tulisin dulu. Teman-teman ini udah selesai? Oke. Kalau udah, nah ini yang ditanya Bu Deborah. Shu-nya Ibu cocokin lagi ya, konteksnya lagi bahas apa, karena dia ada beberapa arti yang saya tahu ya. Ini bacanya shu. Nah, shu ini bisa artinya bulu yang halus. Nah, makanya tergantung konteks ya. Ah, bulu yang halus, misalnya apa? Se, se itu artinya bulu-bulu yang halus. Se de tou ya, jadi bulu yang halus, kepala yang halus karena ada bulu-bulu halus. Nah, terus yang kedua itu adalah permulaan. Xu bisa artinya permulaan. Kaituan, misalnya xu yuan kayak apa namanya? Kita bilang hmm, kayak pembuka, ya kata pembuka. Jadi misalnya contoh acara perlu ada orang yang
buka dulu kan, opening speech kalau kita bilang ya. Atau eh, apa namanya di buku ada namanya prolog ya, bener gak istilah prolog? Nah di buku tuh ada misalnya contoh si penulisnya bikin dulu pendahuluan gitu ya, itu namanya Yuan, makanya permulaan. Yen, masih ingat? Yen itu adalah bahasa ya. Yen, bahasa. Kayak gitu, Bu. Ha-ha, jadi apa? Balik lagi, silakan dicocokin sama konteks ya. Kemudian dia punya arti ketiga, 情绪. 情绪 itu adalah emosional. Emosional itu maksudnya emosi. Bukan emosi marah ya, bukan. Maksudnya eh, emosi ini ada marah, ada sedih, ada kesel. Ya, ya maksudnya gitu ya. Tapi bukan marah ya. Maksudnya 情绪不好. 情绪不好 itu maksudnya moodnya nggak oke. Mungkin lagi ada sesuatu jadinya mood saya nggak oke misalnya contoh itu namanya 情绪 kita mungkin bahasnya apa artiin mood ya mood jadi bisa marah bisa kesel bisa sedih itu namanya 情绪他的情绪不好所以原谅他 ya maafin aja ya mungkin lagi moodnya nggak oke makanya sikapnya kayak gitu bisa juga dia adalah marga ya marga dan jarang sih Bu jadi balik lagi Ibu tolong cocokin sama buku yang Ibu lihat atau artikel yang Ibu baca ya. Apakah masuk dengan tiga arti ini? Gitu. Oke. Hmm, ini udah selesai. Calai kita lanjut di bawahnya ya. Ini pertanyaan Bu Deborah. Terus Ibu Lina di bawahnya. 老师下午好，我有一个句子。OK，Bu Lina ada satu kalimat. 昨天我去了公司的春节聚会. Oke, ini oke. Kemarin saya pergi ke pesta perkumpulan gitu ya. Jadi pesta perayaan Imleknya perusahaan. Ini oke. Ya, grammarnya udah benar. 昨天我去了公司的春节聚会. 聚会 itu artinya berkumpul ya, party. 聚会可以用派对来替换吗? Oh, Ibu bertanya 聚会 boleh nggak diganti dengan 派对? Boleh, Bu, boleh. 聚会 itu adalah bahasa bahasa Mandarin yang murni. Jadi kayak maksudnya oh pesta di dalam bahasa Mandarin itu ngomongnya 聚会. Apa? Pesta perkumpulan ya, tapi memang party kita bilang. Nah, kalau 派对 yang Ibu tanya itu adalah party maksudnya bahasa Inggris yang ditranslate. Boleh nggak Lucy diganti? Boleh. Boleh ya. Jadi balik lagi apa namanya lebih preferensi mau pakai yang mana karena itu mereka sinonim ya terus kalau ditanya maksudnya apa dari mana asalnya 派对 itu adalah party boleh boleh diartik apa digantikan ya party ini translatean 派对 ya jadi boleh nggak 老师 saya ganti si 春节聚会 jadi 春节派对可以的 boleh boleh ya 然后节目和项目能有一样的意思吗 kalau 节目 sama 项目不一样 ya kalau 节目 itu beda kalau ini tadi sinonim boleh langsung digantikan saya mau ganti halaman silakan di screenshot dulu kalau 节目 itu adalah acara program sedangkan 项目 itu adalah project ya jadi secara arti berbeda sih ya nanti saya tulisin mungkin bisa lebih jelas oke ini udah selesai kita lihat dulu 节目 kayak hari ini kita adalah program menjawab nah kalau hari ini kita bilang 回答问题节目 ya 节目 itu program bisa juga acara acara itu gini, misalnya contoh, 你今天晚上有节目吗? Maksudnya kita mau tanya hari ini malam tuh kamu ada acara nggak? Acara mungkin misalnya pas banget nih cap gome, mungkin ngumpul sama teman, atau mungkin ada barbekyuan, itu namanya jemu. Bisa diartikan seperti itu ya, acara. Acara konteks kecil atau acara konteks besar. Acara konteks besar ya banyak orang, kayak semacam perayaan, itu juga namanya acara ya. Program kayak tadi hari ini kan program menjawab. Nah, itu adalah jemu. Nah, sedangkan siangmu sama-sama mu ya. Siangmu ini project. Project itu kalau saya bilang gini, kayak lebih ke kerjaan
dia bukan program ya. Project itu kayak kalau di kerjaan saya ada Project 100. Project 100 itu adalah 100 apa 100 list nama gitu. Itu project. Karena sesuatu yang akan kita kerjakan. Itu namanya project ya. Jadi Xiangmu contohnya kalau di kerjaan saya ada namanya project 100. Terus project yang contoh lain misalnya em, orang-orang marketing atau sales, mereka itu pasti punya project. Projectnya mungkin bagaimana memasarkan produk ini. Itu namanya project. Jadi project atau Xiangmu itu adalah sesuatu kerjaan yang memang harus diselesaikan. Mungkin kayak gitu ya. Jadi cara medain nanti untuk masukin ke kalimat lebih jelas ya. Kalau ciemu itu nggak perlu dikerjakan gitu ya. Dia memang program yang perlu di running. Yang perlu di, maksudnya kayak hari ini running si Pancang open program saya, terus saya hadir, habis itu nanti kita selesai di jam 4. Itu namanya program. Kayak TV-TV itu kita bilang program. TV, misalnya jam berapa ada acara apa, itu program jemu. Kalau siangmu itu sesuatu kerjaan yang eh, ada waktu, maksudnya ada time limit yang harus selesai, yang harus diselesaikan, gitu ya, project. Secara bahasa Indonesia juga artinya berbeda, yang harus diselesaikan. Kayak misal contoh project apa ya? Project rumah susun. Project apartemen untuk mahasiswa itu namanya project ya. Kira-kira gitu. Kayak saya pernah lihat ada project apartemen murah yang disubsidi pemerintah untuk mahasiswa. Jadi mungkin berpikir ya mahasiswa mungkin yang sambil kerja bisa sambil nyicil apartemen. Nah, itu namanya project, bukan program gitu ya. Sampai sini cukup jelas. Jadi siangmu itu rata-rata kaitannya yang eh, kayak pembangunan tadi, misalnya apartemen. Terus kalau di kantor biasanya kita bilang, project sama perusahaan ini, project sama perusahaan lain, project IT, ya orang-orang IT pasti paham, oh project. Sesuatu yang memang perlu harus dikerjakan dan diselesaikan. Gitu. Ya, jadi kedua ini berbeda. Tergantung apa yang mau diomongin. Misalnya, lalu saya mau ikut program menjawab. Nah, berarti jemu. Saya mau ikut eh, program perayaan Cap Gomeh. Ya, berarti program 节目. Ya, 我要参加今天的元宵节节目. Misalnya contoh di tempat teman-teman ada perayaan Cap Gomeh nanti malam. Nah, teman-teman kasih tahu saya, 老师，我今天晚上呢要参加元宵节庆祝节目。庆祝itu perayaan, 节目 acara. Kalau siangmu enggak, siangmu itu memang harus dikerjain. Beberapa orang, satu tim ngerjain project gitu ya. Oke, 再来是 ini cukup jelas. Project membangun rumah. Oh, itu adalah 盖房子 ya, atau 建房子 boleh. Membangun rumah itu adalah 建 ini ada membangun 房子 rumah. 建房子 baru tambahin project 项目. Sorry, maaf. 项目 Jian boleh, Kai boleh ya. Jadi ini project membangun rumah. New normal termasuk project eh tergantung Pak Sigit. Kalau new normal misalnya contoh em, project. New normal belum ada project, tapi new normal ada program. Jadi gini, em, project. Jadi gini, mungkin kata kuncinya ini, selesaikan. Bangun rumah itu kalau kita bahas tuh perlu diselesaikan nggak? Perlu, karena ada orang yang sudah bayar, mereka perlu terima, betul ya, makanya harus diselesaikan. New normal itu bukan project. Kenapa? Karena dia itu continue. Kayak teman-teman lihat, kita udah selesai satu gelombang, terus kita adain lagi. Itu disebut program. Jadi new normal tuh punya program-program belajar yang dimana teman-teman salah satunya Mandarin,
Terus mungkin teman-teman tahu ada banyak juga pengembangan-pengembangan diri kan ya. Itu di dalamnya, di dalam new normalnya itu semua namanya program, bukan project. Ya, tapi kalau project itu sifat dasarnya sesuatu yang plan ya, rencana atau ide dan harus dikerjakan, kemudian diselesaikan. Nah, new normal sendiri adalah yayasan. Tapi di dalamnya terdapat program-program, bukan project. Nah, kalau project itu maksudnya, contoh kalau hari ini kita project, itu ada eh, terkandung komersial sebenarnya kalau project. Ya, mungkin ini lebih detail ya, saya boleh cerita. Program itu apa namanya, yang apa kita bilang tidak berbayar, tapi juga ada yang berbayar, benar ya. Tapi kalau misalnya eh, project itu rata-rata komersial, ada berbayarnya gitu. Kayak membangun rumah. Cuman mungkin kita bilang, oh membangun rumahnya tapi rumahnya gratis loh. Iya, tapi ada si donatur, bener nggak? Melibatkan ada uang. Biasanya project begitu. Ya, kira-kira biar bedain lebih jelas gitu ya. Iya betul. 建房子项目, 建itu artinya bangun, 房子 itu rumah gitu. Ya, jadi sejauh ini new normal belum ada project, adanya program ya. Oke, makanya kita disebut program menjawab. Terus kayak eh, kalau hari Jumat itu sebenarnya program belajar bahasa Mandarin mandiri. Iya, kalau teman-teman perhatikan tuh program ya. Oke, lanjut ya. Jadi menjawab pertanyaan Pak Sigit ya, bahwa new normal itu di dalamnya terkandung program, push project. Oke, ini silakan di screenshot dulu. Oke, Ci Bulina lebih jelas ya. Nggak apa-apa karena mirip-mirip saya paham. Ya, oke. 再来是 kita lanjut dulu. Hmm, tadi kan sampai Bulina ya. Oke, di bawahnya adalah eh Bu Yuli. Ibu Yuli tanya, oh, 实惠 sama 融洽. Apa artinya? Terus guratannya boleh dibantu? Boleh. Ini sudah ya, sudah selesai ya. Nah, kita lihat 实惠. 实惠 gini, gini, bawahnya ada sin. 实惠 itu adalah ekonomis. Harganya ekonomis. Bukan murah ya, teman-teman ya, ekonomis. Eh, maksudnya ekonomis. Oke, maksudnya sesuai lah, sepadan. Itu namanya 实惠. Saya nggak bilang murah, 不是. 实惠 sama 便宜 berbeda ya. Jadi 实惠 itu adalah, maksudnya, oh dengan kualitas seperti ini, eh terus harganya segini, itu oke, sepadan kita bilang. Itu namanya 实惠. Ya, 实惠. Ekonomis atau sepadan. Jadi sesuai harga. Jadi kualitas dan ini sesuai harga. Itu namanya 实惠. Belum tentu murah, belum. Ya. 再来是 yang kedua, silakan ya, 实惠. Kemudian pertanyaan beliau yang kedua adalah 融洽. 融洽 itu cocok. Ya, saya kasih contoh ya sambil saya tulisin. 融洽. Ini tulisannya begini. Saya agak pelan ya. Rong, ini masih sampingnya satu lagi. Nah, rong, terus 洽3点水一个和 融洽. 融洽 itu adalah harmonis, cocok, harmonis. Mungkin saya pakai kata harmonis ya. Jadi maksudnya 各民族的关系非常融洽. Kayak kita Indonesia itu berbagai suku, bener gak? Nah, maaf, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya mengharapkan kita semua bisa berbaur dalam perbedaan yang ada dan hubungannya harmonis. Nah, maka kita bilang eh, 我们的领导人 itu pemimpin, yaitu presiden kita yang pasti ya, misalnya beliau berharap ya, itu artinya setiap, 民族 itu suku ya, 各民族的关系 hubungan 非常融洽.
Rongqia itu adalah harmonis. Nah, nggak cuman suku ya, keluarga yang harmonis ya, itu juga boleh gitu. Artinya hubungannya sangat baik. Itu namanya rongqia ya. Rong dua, qia nada empat. Oke, ini pertanyaan dari Bu Yuli. Hmm, 再来是 kita lihat ya. Tadi Bu Yuli sudah guratannya silakan ya dilihat lagi. Terus ya, Shoren te-nya Bu Nani tadi jawab yang tadi ya, tapi te-nya yang itu ya. Bukan te yang milik ya. Tadi saya sudah tulis. Oke, ini berarti yang tadi. Terus lanjut lagi. OK，一部春荣。老师下午好，今天是元宵节，我在家祭拜先人，也吃了 lontong cap gome，是三宝垄华人的习俗。Oh gitu. Ya ya, kalau bahas lontong cap gome, saya malah maksudnya gini, nggak tahu sejarahnya, jujur ya. Makanya kan kadang-kadang orang bilang cap gome identik sama lontong, ya. Tapi di China nggak ada gitu ya. Makanya saya malah nggak tahu nih tradisinya. Terus di saya memang nggak ada. Heeh, saya orang Riau nggak ada. Nah ini Ibu Churung tadi apa tulis di apa chat dan saya bacain dia bilang hari ini kan Cap Gome. Nah beliau itu ada sembahyang apa leluhur, kemudian makan lontong cap gome katanya adalah tradisi ya orang Semarang. Oh oke oke, baru tahu saya ya. 谢谢吴春荣，元宵节快乐 ya. Oke, Pak Sigit juga 元宵节快乐. Terus Pak Panggui ya ada hadir juga 正月15元宵节，祝老师同学们快乐。谢谢您的祝福 Pak Panggui ya. Pak Panggui ucapin ke kita semua ya. Apa Happy Cap Gome, 阖家团圆, sekeluarga bisa berkumpul bersama, 蛇年带来好运, 恭喜发财. Oke, 谢谢 Pak Pangui ya. Pak Pangui ucapin buat kita semua. Terus Bu Yuli di bawahnya lagi ya. Berbaris. Oh, berbaris. Iya, iya. Berbaris yang tadi hai hai tui gitu ya. Iya. Beda nada sama beda huruf Mandarin, Bu. Sebentar, saya balik ke yang tadi biar bisa ada perbandingan. Kalau yang berbaris itu pai tui. Pai nada dua. Sebentar, saya balik tadi di mana? Ini. Jadi kalau apa namanya? Berbaris itu pai-nya nada dua. Kalau ini nada empat, pai. PAI nada empat. Kalau pai itu nada dua. Sebentar, saya tulisin ya. Nih, terus tuinya juga beda. Oke, saya tulis di bawah aja. Jadi biar teman-teman ada pembandingnya. Hai, tui. Pai, ini. Nah, dua ya. Ini artinya berbaris. Pai, eh, berurutan. Itu nama pai. Membaris, apa namanya? Mengurutkan. Itu nama pai, kata kerja ya. Berbaris. Tui, ini nadanya sama, tapi tulisannya beda. Tui ini adalah barisan, kata benda. Makanya antri atau berbaris kita bilang paitwe. Bisa antri, bisa artinya berbaris. Di sini aja ya teman-teman, jadi ada perbandingan. Sedangkan ini adalah paitwe. Paitwe ini purely adalah translatean party gitu ya. Jadi huruf Mandarinnya berbeda. Tidak usah khawatir ya, tidak akan ketukar. Kalau yang berbaris yang ini hurufnya seperti ini ya, berbeda ya. Oke, kita lanjut lagi. Em, Bentar. Sampai di pertanyaan siapa ya? Tadi project sudah, Cianfangzi udah, Ibu Yuli, Palembang. Palembang itu ada Xijang. Iya, ada ini sudah, biar saya bisa uh, ke next tulisin Palembang ya. Xijang itu Makassar, Palembang itu Jukang, sorry, Jukang. Ini udah, Ibu Yuli orang Palembang kah? Oh, ini ya, di sini aja ya, Bu. Oke, Jukang.
Palembang saya kepikirnya itu empek-empek. Oke, chicken. Kalau di Palembang rame nggak cap gome? Chicken. Palembang. Ya, pakai JU ya. Uh, Chicken. Bu Helena udah benar, cuman dia pakai JU. Cu, Chicken. Palembang. Terus tadi ada Meiyen, Seja. Hmm, Seja ini nama tempat atau gimana Meiyen? Atau kamu ada tulisan apa kalimat lengkapnya? Karena se sama ja ini takutnya istilah tertentu atau kepenggal depan sama belakang gitu. Maksudnya depannya itu apa, belakangnya ada apa lagi. Nah, jadi kalau ada kalimat lengkap lebih baik. Ya, kalau se sama ja memang nggak ada. Se-nya 4, cia-nya nambah. Maksud saya nggak ada istilah ini. Gitu. Heeh, ya, maksudnya kalau ada eh, ini apa em, kalimat lengkapnya, saya akan lebih yakin. Ya, atau seja yang kalau memang Buddhis itu namanya Sakya. Apakah ini maksudnya? Ya, karena makanya saya tanya kalimat lengkap ya. Kalau su sendiri 4, jia nambah. Bahasa Mandarin nggak ada istilah ini maksudnya. Kecuali misalnya, oh Lao Shi ini adalah di Buddhis yang artinya Sakya. Kalau iya, iya. Sakya itu sebenarnya karena bunyinya. Jadi dia ngambil bunyi dari Sakya ditranslate. Gitu, Meiyen ya. Kalau ada kalimatnya boleh ya. Oke, kita lanjut lagi. Iya benar Pak Sigit ya. Yongyuan, rongqia. Rongqia itu harmonis ya. Oke, 再来是聚会 itu Mandarin dari 排队 betul nggak Laoshi? Maksudnya gimana Pak Sikit? 聚会 itu sebenarnya party, berkumpul. Kalau 排队 itu berbaris. Beda arti sih Pak. Eh, eh. Maksudnya dari 排队 yang dimaksud apa Pak? Boleh tolong dijelasin ya. Oke, kita lanjut. Oh, Bu Yuli orang Palembang. Sekarang masih di Palembang, Bu. Oh, rame ke Pulau Kemarau. Oh, Pulau Kemarau ini nama pulau ya. Oke. 新年的时候我们一家人哪儿都没去，因为我的兄弟姐妹们回来家拜年我妈妈. Ini kalimatnya saya bantu revisi ya. Saya paham. Cuma maksudnya secara grammar itu belum tepat. Nggak apa-apa. Tapi saya udah apa berterima kasih gitu ya bahwa Ibu sudah coba bikin kalimatnya. Sedikit saya akan bantu revisi untuk kalimat yang terakhir Ibu tulis pakai Hanyu Pinyin sekalian spellingannya ya. Ini sudah? Oke, kalau sudah saya lanjut ya. Eh, jadi 新年的时候 ini udah oke. Saya nggak koreksi ya, udah bener. 我们一家人哪儿都没去. Itu juga udah oke. Itu sampai situ titik ya, sampai situ titik. Nah, in way lebih ke spellingan. In way karena gitu ya. 我 nah ini spellingan juga 我的兄弟姐妹. Apa itu 兄弟姐妹? Koko, dedek, dedek laki-laki, cici sama adik perempuan. Ya, jadi kakak beradik. Kakak beradik. Oh, oke, 兄弟姐妹 ya. Cuman 兄nya pakai X, Xiong ya. 兄弟姐妹们 jadi 回来 gini 回家拜年 不用 来 jadi 回家 lainnya dihapus gitu ya 回家拜年 itu artinya ngucapin ini ya apa kayak teman tahu maksudnya silaturahmi Imlek kalau kita translate bahasa apa namanya Indonesianya gitu ya, Painian. Nah, karena dia tambahin mama, maka teman-teman, ini kan kalimat udah oke. Tapi loh, saya mau tambahin loh eh apa Painiannya ke siapa gitu ya. Nah, kalau ada si objeknya gitu ya, maka ditambahinnya di sini, bukan di belakang. Gitu ya. Jadi, 回家给妈妈拜年.
gitu. Nah, maksud saya ajarin teman-teman cara, misal, oh, lalu saya nggak mau, maksudnya nggak perlu tulis si objeknya siapa, ya udah langsung 回家拜年. Tapi lalu saya mau tambahin dong objeknya. Nah, kalau bahasa Indonesia kan, uh, 拜年 ke mama, 拜年 ke papa gitu ya, bener ya. Ke-nya yang di belakang. Kalau di bahasa Mandarin tuh tariknya ke depan sebelum kata kerja. Ya, 回家给妈妈拜年，回家给爸爸拜年，回家给misalnya waikung tuh kakek gitu ya, 拜年 contoh ke siapa 拜年 gitu ya. 我们去巴厘岛给班长拜年. Yuk kita ke Bali gitu ya, mengucapkan apa kayak silaturahmi Imlek kepada pancang. Bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, bahasa Mandarinnya akan formatnya seperti ini ya. 我们去巴厘岛. Kita ke Bali yuk. 给班长拜年. Jadi sebelum 拜年 itu tambahin objek yang teman-teman tuju. Itu akan selalu paten seperti itu. Ya, oke. Ha-ha. Ini revisi kalimat ya dari saya ya Bu Yuli ya. Bu Keci. Eh, udah mencoba kalimat sisi ya, sudah berusaha mencoba. Tapi nggak apa-apa ya, saya revisi nanti biar teman-teman nambah oke gitu ya. Oh, formatnya seperti ini ya, Lausya ya. Mm-mm. Ya, selalu paten seperti itu ya. Oke, lanjut. Hmm, 四家可能是西家. Oh, kalau si jia iya, tapi tadi sejak kalau ini cok, sorry. Kalau si jia ya, si jia Limantan masuk Pak Bangku ya, tapi itu dia tulisannya si, 不是 si. Kalau ini si Barat, jia Limantan, Kalimantan. Jadi Kalimantan Barat kalau ini berbeda ya, tulisan dan spellingnya juga beda. Kalau ini se 4. Makanya saya takutkan salah. Misalnya kalau ada kalimat, nah akan lebih yakin. Kalimantan Barat. Kalau pakai si, si-nya masih ingat nggak? Tung Timur, si Barat. Tapi kalau ini se, se-nya 1, 2, 3, 4 de se, 4. Ya, jadi ini yang bikin saya nggak ada seja di bahasa Mandarin gitu ya. Oke, kalau sija ada, sija Kalimantan, Kalimantan Barat. Ada teman-teman yang orang Kalimantan? Kalimantan Barat itu ibu kotanya Pontianak, tapi belum tentu Pontianak. Kayak Singkawang juga termasuk Kalimantan Barat. Tergantung. Kalau Pontianak itu kotanya. Kalau Kalimantan Barat yang dimaksud tuh maksudnya provinsinya. Termasuk Singkawang, terus mungkin kota-kota kecil yang saya nggak tahu ya, maksudnya nggak bisa sebutin. Kayak gitu sih. Jadi Kalimantan Barat bukan berarti cuma Pontianak maksudnya. Ya, oke. Em, Tadi pertanyaan dari siapa? Oh ya, Bu Lina ya. 回家给 mama apa ini ya artinya? em, jadi gini, kan kalau kita yang wanita sudah menikah kan kita pasti ngikut suami. Nah, ketika Imlek kita pulang ke rumah sendiri, ngucapin Imlek ke mama. Itu namanya 回家给 mama apa ini gitu. Ya, pulang ke rumah mama, ngucapin Imlek ke mama. Painen itu artinya kita datang ke rumah orang yang dituju, terus kita ucapin kyonghi kyonghi, ya kungsi kungsi itu namanya painen, gitu ya. Ah, ke rumah ke rumah sama mama. Takutnya ibu salah pemahaman dari kalimat ibu ya, jadi saya jelasin ulang. Ya, maksudnya em, mengunjungi mama ketika Imlek gitu ya, mengucapkan Imlek ke mama itu namanya 回家给 mama 拜年. Yang tadi Pontianak cukup jelas ya Bu. Ibu orang Pontianak kah, Ibu Lilian? Ada orang Pontianak di sini? Katanya rame ya. Malam ini atau sore ini sudah rame. Karena banyak teman-teman saya yang kasih tahu gitu ya kalau mau rame itu cap gomenya harus ke Kalimantan, ke Pontianak tepatnya ya, Kuntian. Kalau ini kan Kalimantan Barat, kalau ini di atas aja ya. Kuntian itu Pontianak. Kuntian. Nah, ini Pontianak. Ini saya kotakin biar teman-teman nggak ketukar-tukar. Rame ya. Ntar malam atau sore ini nih, teman-teman.
Oh, dari kemarin sudah rame. Oke. Ibu Meyen nanti malam ya, jam 7 ya. Oh, Ibu Lilian Bandung. Oh, maaf, maaf. Oh, Kalimantan Barat identiknya Pontianak ya maksudnya ya. Oke. Baik. Eh, oke. Malam ini puncaknya kata Ibu Meyen. Oh, Ibu Meyen orang Pontianak. Jadi dia pasti tahu ya banyak apa puncak acaranya ya. Dari kemarin teman saya kirimin saya video banyak naga katanya. Ular apa naga ya? Ular ya. Harusnya ular ya. Gitu. Ya, banyak kirimin video. Oke, ini semua sudah kejawab. Kalau Bandung rame nggak, Lilian, untuk cap gome? Wanlong. Kalau Singkawang, Sankoyang. Jadi kelihatan, maksudnya apa? Di sana itu sudah banyak orang Chinese ya. Jadi nama kotanya aja udah langsung ada bahasa Mandarinnya ya. Ini Pontianak, kalau Singkawang saya next dulu ya. Singkawang itu adalah Sankoyang. Sankoyang. Ini Singkawang. Oke, Singkawang terus. Oh, Ibu Lilian di Kopo. Baik. 万隆不太热闹. Oke, Bu Cindra ya. Eh, Forma kalimatnya udah benar ya. Sedikit aja untuk Thai pakai T. Yang lainnya oke ya. 不太热闹 tidak terlalu ramai ya. Udah benar ya. Cuman Thai itu pakai T. 不太 itu nggak terlalu. Yang lainnya formatnya semua oke. 不太 tidak terlalu ya. Oke, tidak terlalu ramai. Mungkin mirip kayak saya di sini ya, nggak berasa suasananya. Tapi kalau Singkawang, terus apa namanya, Pontianak atau daerah-daerah kecil kayak saya, Riau, Bagan Siapiapri itu rame ya, rame berasa gitu ya. Shankoyang banyak orang Hakka. Oh gitu. Kalau apa namanya, Singkawang tadi udah kejawab ya. Oke. Kalau di Kopo ada barongsai katanya ya. Barongsai itu apa bahasa Mandarinnya? Ulung Wushi, betul. Eh, ini sudah Ulung Wushi itu barongsai ya. Udah selesai, saya next dulu ya. Ulung Wushi. U-nya adalah tiao tarian. Kalau teman-teman lihat, aduh, Wushi istilahnya panjang banget ya. Kayaknya pusing. Nah, jangan pusing dulu ya. U itu tiao, menari tarian. Ya, terus lung naga. U-nya sama lagi tarian. Shi, shi teman-teman tahu? Shizi, singa. Ini singa, ini naga. U-nya adalah tarian. Oh, jadi ini jadinya barongsai. Iya, betul ya. Tarian barongsai apa? Naga dan juga barongsai ya sekalian semua satu paket gitu. Jadi kalau udah ketemu eh, yang panjang, teman-teman lihat, oh hurufnya ini artinya apa? Pasti dia ada hubungan gitu ya. Nah, ulung ushi gitu ya. Oh, ada barongsai katanya Bu Lilian di Kopo ya. Baik. Ya, cuma itu yang satu-satunya yang bisa bikin lebih rame ya. Mm-mm. Oke, eh ini sudah kejawab semua. Iya, orang Hakka itu Kejaren. Oh, banyak di Sankoyang ya. Oh, oke, saya baru tahu. Ya, mesti orang daerah situ ya, baru lebih paham. Terus, ini sudah semua. Kata Pak Sigit, barongsai baru ada zaman di dinasti Qing. Oh, ini saya baru tahu ya. Qing Chao ya. Oke, baik. Ya, Wushi. Wulong Wushi. 再来是今天元宵节呢, mungkin kita nggak makan ronde, bener nggak? Jarang, saya juga nggak. Teman-teman ada yang makan ronde hari ini? Karena di China itu iya, mereka makan ronde tradisinya. Ya, jadi apa namanya? Mereka itu punya tradisi kalau Yuan Jie, mereka juga makan namanya Yuan Xiao.
元宵yang tadi dari tadi namanya sama terus ya. Yuan xiao atau Hang Yuan. Mungkin teman-teman bertanya, Laoshi emang beda ya Yuan xiao sama Tang Yuan? Selain beda istilah, sebenarnya cara pembuatannya beda. Nggak tahu teman-teman udah pernah tahu belum? Jadi Yuan xiao, kalau kita artikan sih sama bentuknya ya, ronde. Yuan xiao atau Tang Yuan. Makanya saya bilangnya sinonimnya ya. Nah, eh ronde. Tapi cara bikinnya, teman-teman ada yang pernah bikin ronde sendiri atau beli jadi? Oh nanti malam ya Yunita makan ronde ya. Oh masih ada tradisi itu, bagus-bagus ya. Saya bukan udah enggak, memang enggak pernah. Ya mungkin ya itu ya kita bilang beda eh, nenek moyang dari daerah mana ya beda tradisi gitu. Ya oke kalau siang ini makan lontong cap gomeh. Oke baik. Eh apa namanya? Jadi Yuan Xiao sama Tang Yuan tuh berbedanya. Kalau Tang Yuan teman-teman kalau pernah lihat bikin tuh dibikin dulu kulitnya, baru diisi. Habis itu dibulatin lagi. Itu adalah Tang Yuan, ronde yang kita bikin di sini. Tapi kalau Yuan Xiao itu beda. Mereka bikin isinya dulu, isinya jadi dibulatin dulu. Habis itu si isinya itu digulirin di eh, tepung. Nanti kan isinya karena dia ada lengket-lengketnya kan dia mengumpulkan si tepung kan. Jadi digulirin berapa kali sampai eh, ketutup nih isinya sama tepung baru direbus. Jadi berbeda. Kalau yang yuan xiao itu kita bikin dulu adonannya, terus kita bentuk dulu bulat, baru dilubangin, baru taruh isi. Itu tang yuan. Ya, sedikit berbeda dalam proses pembuatan. Oke, terus terakhir, oh Ibu Nani ada kalimat 今年雨很大，很多地方被淹和堵塞. Benar Bu, ya kalimatnya udah benar ya. Tahun ini katanya hujannya besar banget, jadi banyak tempat yang tergenangi ya, 被淹 itu tergenangi air ya. Sama tusai, tusai itu apa? Kita bilang tersumbat, makanya bisa banjir ya. Jadi ada beberapa tempat yang memang kemarin tuh banjir ya, terutama yang kemarin malam Imlek juga ada beberapa tempat yang tergenang air ya, kayak gitu ya, karena hujannya besar ya. Oke, baik, kalimatnya udah benar Bu Nani ya. Huruf Mandarinnya juga sudah benar semua. Oke, udah. Eh, kayaknya semua pertanyaan sudah saya jawab ya. Jadi sudah terfasilitasi semua. Nah, 希望能对大家带来益处. Ya, jadi semoga bisa membawakan manfaat buat teman-teman. Oh ya, sorry. Ini ada satu ketinggalan ya Bu Ratna ya. Bu Ratna saya bacain ya. 老师下午好，元宵节快乐，元宵节快乐。老师，今天我们还可以拜年吗？还可以，还可以。今天是最后一天, masih boleh ya untuk拜年 yang tadi kita bahas. Tapi 最后一天 sebenarnya sih nggak masalah sih ya. 16, maksudnya besok kan 16, 17 masih oke. Cuma maksudnya memang 拜年 tuh identiknya masih harus di dalam Imlek kayak gitu ya. Oke. Yuan xiao itu sama dengan Tang Yuan Bu Cindra. Sama-sama, ronde. Cuma Yuan xiao itu biasanya orang Beifang utara, Nanfang 我们说汤圆 gitu. Sama-sama artinya ronde. Cuman yang tadi saya cerita cara bikinnya beda. Ya, heeh, gitu ya. Oke, sudah kejawab semua ya. 好，那就谢谢大家，谢谢班长，祝大家呢元宵节快乐，阖家团圆，身体健康，万事如意，心想事成，步步高升. Selamat Cap Gomeh buat teman-teman semua ya. Semoga dilancarkan dan selalu maju di tahun ini ya. Oke, 再见，拜拜，谢谢大家。